Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman, sahabat-sahabat dan keluargaku yang tergabung dalam Pesibar Mengaji Tauhid, dan kita semua umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan iman, mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam adalah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiuna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Lu'ay, Lu'ay bin Khalib, Khalib bin Fir, Fir bin Malik, Malik bin Anadar, Anadar bin Kinanah, Kinanah bin Kuzaimah, Kuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan bin anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengkaji akidatul awam, akidahnya orang-orang yang awam, yang tidak hafal Quran, yang tidak punya manah untuk memaknai Al-Quran, dengan mengkaji 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat kesempurnaan Allah. Tetapi saya tekankan, bukan Allah hanya mempunyai sifat 20, tetapi untuk orang-orang yang awam, dengan mengkaji ilmunya para ulama, mengetahui, memahami dan mempelajari sifat kesempurnaan Allah, sifat wajib 20 dan mustahil 20, mudah-mudahan kita makin beriman kepada Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dosa satu-satunya yang tidak bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa yang lain-lainnya akan Allah ampunkan bagi yang Allah kehendaki. Inilah tujuan kita mempelajari iman. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahba ilaihi mimma siwahuma yuhibbal mar'ah." Dan seterusnya. Ada 3 perangai apabila terdapat pada diri seorang hamba, perilaku, maka dia akan merasakan manisnya iman, halawatal iman. Apa perangai yang pertama kali? Dia mencintai Allah dan Rasul melebihi keduanya. Kemudian yang kedua, dia mencintai hamba Allah, istrinya, rumah tangganya, semuanya yang diamanahkan Allah, itu hanya amanah saja. Hanya disyukuri. Kemudian yang ketiga, mempunyai perilaku yang dulunya salah. Mungkin pernah kafir kepada Allah, mungkin pernah menyekutukan Allah, pernah datang ke dukun yang lain-lain. Tetapi dia bertaubat, tidak mau mengulanginya lagi. Itu adalah perilaku yang baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis itu, hadis yang tadi, yang diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadisnya 13, agar kita bisa merasakan nikmat iman, perilaku yang mulia. Hadis ini adalah hadis yang agung karena terdapat pokok-pokok dinul Islam di dalamnya. Jelas, iman menempati posisi paling penting dalam tegaknya dinul Islam. Apabila baik imannya seseorang, maka akan baik pula amal ibadahnya. Dan apabila rusak imannya, maka akan rusaklah amal ibadahnya. Hari ini kebalik. Orang-orang kemudian melihat amal ibadah, kemudian mengatakan bahwa orang yang kemudian datang ke kuburan, yasinan 3 hari, ini langsung memvonis bahwa iman orang kafir, bid'ah, salah.
Ya tentu mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun, kaumnya Fir'aun itu mudah sekali. Orang-orang yang awam dijelaskan Nabi Musa sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ketika Nabi Musa memaklumatkan dirinya sebagai Tuhan, kaumnya bertanya kepada Fir'aun, "Ya Tuanku, ya Fir'aun, kalau dirimu Tuhan, lalu siapakah Tuhan Musa?" Akhirnya Musa dipanggil oleh Fir'aun dan ditanyakan oleh Fir'aun, "Siapakah Tuhanmu Musa?" "Rabbil alamin," Tuhan semesta alam. Siapa dia? Rabbus samawati wal ard, Tuhannya langit, yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Justru ketika dijelaskan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang mudah, justru Fir'aun tambah keras dan hatinya tambah keras, akalnya tambah keras. Kemudian Nabi Musa lebih simpel lagi menyampaikan kepada Fir'aun bahwa Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Lalu kalau dirimu Tuhan Fir'aun, siapakah Tuhan nenek moyangmu terdahulu? Maka dengan menjelaskan seperti itu, kaumnya Fir'aun yang awam itu sebagian langsung mengimani bahwa Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhannya semesta alam, dan mereka mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, bisa membelah laut, tongkatnya bisa jadi ular, dan bisa mempunyai makom, bisa berbicara langsung dengan Allah, kalimullah. Tetapi kaumnya Fir'aun yang awam pada waktu itu pun tidak kemudian menjadikan Nabi Musa sebagai Tuhan, tetapi Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau hanya karena mukjizat yang bisa menghidupkan orang, kemudian kita mengimani sebagai Tuhan, tentu akan kelirulah cara berpikir seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita Aqidatul Awam. Kemarin sudah sampai qiyamuhu bi nafsi. Allah taala tiada membutuhkan. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tiada membutuhkan dari sekalian alam. Ketika ini yang sudah kita bahas, mari kita tanamkan di logika bahwa kita butuh Allah. Jadi Allah telah memberikan segala-galanya, Allah telah mengamanahkan segala-galanya. Harus kita syukuri segala nikmat Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sifat qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, dan wahdaniyah. Ini kata ulama, sifat ini diberi nama sifat salbiyah. Arti salbiyah, tersalib, terhalang jikalau sifat Allah ada pada makhluk. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala pasti tidak qidam, pasti ada awalnya. Pasti tidak baqo, pasti pana, binasa. Pasti tidak qiyamuhu, pasti tidak mukhalafatuhu lil hawadis. Pasti ada kesamaannya. Pasti qiyamuhu bi nafsi, membutuhkan. Dan pada sifat yang berikutnya masih pada sifat salbiyah yang tersalib, terhalang. Kalau sifat-sifat Allah ada pada makhluk, nama sifatnya wahdaniyah Allah. Wahdaniyah artinya esa, tiada berbilang. Jadi kalau wahdaniyah, tiada berbilang Allah Subhanahu wa taala, esa Allah Subhanahu wa taala, yang dalilnya akli dan Al-Qur'an. Adanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa dialah Tuhan yang hak. Dialah Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita yakini. Karena jikalau ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti didapatlah dua ciptaan ini. Tetapi tentu akal manusia memustahilkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak wahdaniyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berbilang ada Tuhan satu, ada Tuhan dua, dan ada Tuhan tiga. Karena di dalam Al-Qur'an
jikalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam sifat maujudnya Allah dalam Al-Qur'an. Dikatakan Allah, dialah Allah, Allahillazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi dan langit dan di antara keduanya, membuktikan setiap ciptaan menunjuk pada yang menciptakannya. Maka jikalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, akal kita sekali-kali memustahilkan karena alam ciptaannya tiada. Wahdaniyah, asa Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Fir'aun dilahirkan di bumi, maka batal sebagai Tuhan. Nabi Isa dilahirkan di bumi sebagai nabi utusan Allah, bukan Tuhan. Karena tidak bisa menciptakan, tidak ada ciptaannya. Dia tidak menciptakan alam semesta. Dia menghidupkan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hambanya Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala, biiznillah. Wahdaniyah fi zatihi, wahdaniyah fi sifatihi, dan wahdaniyah af'alihi. Jadi yang dimaksud wahdaniyah, esa Allah, esa zatnya, kemudian esa sifatnya, dan esa pula pekerjaan Allah, af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bukan jirim, Allah bukan jusuk yang kayak kita tuh. Ada kulitnya, ada daging, ada tulangnya. Allah tidak disifati dengan sifat makhluk. Maka sifat salbiyah tersaliblah, terhalanglah jikalau sifat-sifat Allah ada pada makhluk. Jikalau sifat-sifat kesempurnaan Allah ada pada makhluk. Maka jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makhluk, maka wajiblah tertanam di logika orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. La haula wala quwata illa billahil azim. Wahdaniyah fi zatihi, wahdaniyah fi sifatihi, dan wahdaniyah fi af'alihi. Maka esalah zat Allah, esalah sifat Allah, dan esa pula lah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah menciptakan kita, Allah menciptakan alam semesta, khususnya manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada tujuannya. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasyaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mereka mengira, kata Allah, kami menciptakan mereka main-main tanpa maksud dan tujuan? Maka maksud dan tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, pertama untuk mengimani Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah Allah, asalah Allah, tiada berbilang Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia, semua ciptaan Allah pasti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun rumitnya hidup, apapun rumit cobaan kita di dalam kehidupan, di dalam aktivitas dan lain-lain, yakinlah yang bisa menyelesaikannya hanyalah Allah yang esa, tiada berbilang. Subhanallah. Maka kita wajib mengingat Allah, wajib mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala maujud, wajibal wujud, yang ada pasti tiada awalnya, pasti tiada kepanaannya, pasti kekal Allah, pasti tiada kesamaannya, tiada membutuhkan, karena dialah yang esa, tiada berbilang. Dialah Tuhan semesta alam. Allahu akbar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kulitnya bermanfaat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah iman. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa satu-satunya yang tidak bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu berdebat kemudian saling menyalahkan. Untuk orang-orang yang awam, mengimani adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, esanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adata khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi da kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita berikutnya akan masuk ke sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam.
Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan kita digolongkan Allah mati dalam keadaan kembali dalam keadaan iman dan kembali dalam keadaan Islam. Jikalau ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Jikalau ada kekeliruannya, mohon dimaafkan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.